Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan nomor pokok mahasiswa 20020033 dari kelas A4R4A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai investasi portofolio. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian portofolio investasi. Pengertiannya yaitu kumpulan aset investasi milik individu, lembaga keuangan, perusahaan maupun manajer investasi. Isi dari portofolio ini diantaranya susunan saham, obligasi, reksadana, uang tunai atau komoditas milik investor. Selanjutnya ada jenis portofolio dan saham. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama income portfolio, value portfolio, dan growth portfolio. Income portfolio itu memiliki risiko kecil dan biasanya dipilih oleh investor untuk mencari penghasilan rutin dari saham. Portofolio ini lebih berfokus pada pengamanan pendapatan reguler berupa dividen yang dibagikan perusahaan daripada kapital lain atau keuntungan dari penjualan saham. Yang kedua, value portfolio biasanya dibuat oleh investor dengan cara membeli saham dengan harga lebih murah dibanding saham lain dari industri serupa atau undervalue stock. Saham ini akan ditahan hingga investor menemukan value yang lebih tinggi. Umumnya, value portfolio memiliki risiko yang tinggi karena harga sahamnya lebih fluktuatif. Yang ketiga itu growth portfolio, berfokus pada pertumbuhan aset investasi menggunakan prinsip high risk, high return. Biasanya jenis portofolio ini diambil oleh tipe investor dengan profil risiko sedang. Growth portfolio juga lebih banyak digunakan daripada industri yang sedang berkembang dan memiliki prospek cerah. Tujuan portofolio investasi. Tujuannya itu agar investor memiliki kesempatan untuk melakukan diversifikasi sehingga risiko mengalami kerugian semakin kecil. Pasalnya, kita bisa membuat portofolio di dalam portofolio investasi yang kita miliki. Jadi, kita bisa memiliki beberapa jenis saham dalam satu portofolio investasi. Perlu diketahui, diversifikasi aset merupakan strategi untuk meracik portofolio sehingga kita bisa menempatkan berbagai sektor dan saham yang tepat dan berimbang. Sebagai contohnya, jika kita seorang investor, kita bisa membeli saham dari sektor perbankan. Kemudian, kita juga bisa membeli saham lain dari sektor customer secara bersamaan. Hal ini untuk memastikan jika saham kita pada satu sektor menurun, maka saham lain tetap stabil. Selanjutnya yaitu cara membuat portofolio yang baik. Itu ada 5 cara. Yang pertama itu diversifikasi portofolio. Diversifikasi itu strategi investor untuk mengoptimalkan return dan meminimalisir resiko dengan menempatkan investasi pada lebih dari satu instrumen, baik saham maupun non-saham. Yang kedua, tujuan dan jangka investasi. Sebelum merancang portofolio, pastikan terlebih dahulu apa tujuan investasi Anda. Misalnya untuk biaya kuliah anak. Dengan demikian, Anda dapat menentukan jangka waktu yang diperlukan. Yang ketiga, pahami profil resiko Anda. Profil risiko adalah beberapa besar kemungkinan seorang investor dalam menanggung risiko investasi. Ada 3 jenis profil risiko, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Tipe konservatif cenderung mencari produk dengan risiko terkecil. Yang keempat, seimbangkan risiko dan return. Penyeimbangkan antara risiko dengan return perlu dilakukan, terutama apabila Anda memiliki berbagai jenis saham. Caranya adalah menggabungkan saham dengan harga stabil dan saham yang harganya berpotensi untuk terus naik, sehingga kerugian yang terjadi dapat ditutup menggunakan keuntungan dari saham lainnya. Yang kelima itu menyesuaikan modal. Sebelum
berinvestasi, Anda perlu mengalokasikan modal secara hati-hati, terutama jika Anda adalah investor pemula dan masih memerlukan adaptasi. Tentukan komposisi portofolio setelah mengetahui profil resiko. Tentukan komposisi portofolio yang tepat. Apabila Anda memiliki profil resiko konservatif, maka bisa menggunakan pembagian 50% income portfolio dan 50% growth portfolio. Nah, di sini ada contoh portofolio investasi. Portofolio investasi itu dibagi dua macam. Yang pertama itu portofolio dengan berbagai macam produk investasi dan portofolio dengan satu macam produk investasi, namun jenisnya berbeda. Nah, ini contoh portofolio investasi PT ABC tahun 2021. Uraiannya yaitu pendapatan tetapnya dari deposito 50 juta dan obligasi 70 juta. Jadi total pendapatan tetapnya 120 juta. Dan non pendapatan tetapnya itu dari saham 150 juta, reksadana 80 juta, penyertaan 50 juta, dan total pendapatan non tetap yaitu 280 juta. Jadi total keseluruhannya itu 400 juta. Ini ada portofolio investasi dengan satu produk yang berbeda jenis, yaitu portofolio saham PT CDE tahun 2021. Ada saham PTPP, USKT, LPPF, PTBA, BRPT. Nah, investasinya 10 juta, 20 juta, 20 juta, 25 juta, 25 juta, dan totalnya itu 100 juta. Harganya 5.000, ada 6.000, 7.000, 10.000, 10.000 dan 7.600. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.